Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam, sebelumnya, sir. Waalaikumsalam. oke, jadi sebelumnya saya akan mengajarkan tentang recontext dengan kelas tujuan yaitu kelas 10 semester 1 atau 10 SMA. Jadi di sini saya membawakan keterampilan mengajarkan dengan kelompok kecil. Alright, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. Okay, how are you today? Are you good? Feeling Good, better. sir. How about you, sir? I'm feeling nice today. Thank you for asking. So as I have told you before last week, seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu, bahwa kita hari ini akan belajar dengan menggabungkan sebuah grup di kelas atau membuat grup kelas kecil. Gitu. Jadi di sini saya akan membagikan yaitu Pedro dengan grup A dan juga Irwan dengan grup B dan Deva dengan grup C. Baik, sebelumnya nama-nama yang sudah saya sebutkan akan menjadi sebuah pemimpin di dalam kelompoknya atau perwakilan di dalam. Jadi sebelum kita melanjutkan materi apa itu yang kita akan discuss grupnya, pertama-tama saya akan mengulas kembali tentang materi recontext, yaitu apakah kalian sudah masih ingat dengan recontext? Tidak, sir. Oke, Masih, sir. ya, coba Indirwan jelaskan apa itu recontext secara singkat saja. Iya, recontext itu teks yang membicarakan tentang pengalaman pribadi, sir. Ya, benar. Kita harus seperti menceritakan sebuah pengalaman yang banyak, seperti Pedro banyak pengalaman dia. Jadi untuk ini saya akan share screen tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, apakah share screen saya kelihatan? Terlihat, sir. Kelihatan, sir. Ya, baik. Jadi seperti yang Indirwan tadi sudah bilang bahwa what is recontext? Recontext is a text used to retell the past experience. When we talk or write about past events, we are giving a recount atau mereview atau mengulas balik gitu. Recount is used to write our daily life experience. Jadi bisa kita gunakan di dalam diary book atau buku harian kalian atau juga biografi dan histori. The generic structure of recontext is, as you can see here, there's orientations, explain settings, participant, characters happening in the passage at the beginning, and second is event, and the last is reorientations. Jadi recontext juga menggunakan descriptive word yang seperti di sini, juga memberikan detail tentang who, what, when, where, and how. Recontext juga menggunakan past tense to retell the events, atau juga menggunakan menjelaskan sesuatu di masa yang lalu. Dan juga recontext menggunakan conjunction atau sequence of time seperti first, next, then finally, and after that. Jadi di sini slide-nya berbentuk di sini dilihatkan bahwa ini adalah kata-kata yang digunakan dalam recontext. Bisa Anda gunakan di dalam recontext dalam membuat recontext. Ada juga use of adverb of time seperti yesterday, the day before yesterday, just now, last night, last Sunday, last whatever, and also 2 days ago, 3 days ago, and many else. So this is the example of recontext. As you can see here, the first stage is orientation. So as you can see, there's the sequence of time like last week, and then also the reorientation is has finally, so it means it's the last part of the text. And from the text above,
you can see that there's also past verb and its base verb and also time sequences. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menceritakan kembali gitu. Jadi coba Pedro, gambar mana duluan nih, susun gambarnya yang mana duluan? Yes, sir. Gambarnya disusun yang mana duluan gambarnya? 1, 2, 4, 3. Apakah benar, sir? Sedikit lagi gitu. Jadi yang pertama itu 2, yang menuju ke bookstore. Dia memilih bukunya 3, terus dia membaca bukunya dulu, lalu dia memberikan sebuah keterangan gitu kepada cashiernya gitu. Jadi yang ini adalah 2, 3, 4 dan 1 gitu. Ya, benar urutannya. Dan ini juga akan menjadi tugas kalian pada hari ini. Di sini kalian lihat di sini adalah teks yang acak gitu, teks recount acak. Jadi di sini saya ingin kelompok kalian, masing-masing kelompok untuk menjelaskan urutan yang benar gitu. Menurut kalian itu. Jadi apakah ada 1, 2, 3, 4 di sini? Jadi yang mana duluan gitu? Ya, akan saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Baik, Sir. Izin bertanya, Sir, ngerjakannya itu, Sir, gimana, Sir? Dikirim di WA atau di buku aja nanti Enggak, kalian diskusikan dulu ke kelompok kalian. Jadi kalian cuma cukup urutkan saja. Misal ini kan ada 1, 2, 3, 4 sequence kan. Ada 4 urutan kejadian. Jadi kalian urutkan saja 3 atau 2 duluan atau 4 duluan gitu. Jadi nanti kalian bacakan juga hasil dari diskusi kalian gitu. Baik, Sir. Thank you, Sir. Oke. Sambilan kalian mengerjakan ini, perhatikan juga dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya, itu sequence of time. Jadi kayak finally itu biasanya berada di mana gitu. Terus after arrive there itu biasanya terjadinya di event atau di reorientation atau di orientation gitu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Baik, Sir. Baik, sudah selesai kalian? Sudah? Sudah, Sir. Oke, coba dari Pedro dulu, dari kelompok A nih. Kita urutkan. Yang mana duluan, Pedro? Urutannya yang 3, yang yesterday I went to a Banjar bookstore. Dilanjut nomor 2. After I arrived there, I look for my favorite books. Lalu 4, I arrived at home at 6 p.m. And then number 1, nomor 1 yang finally I found the book after looking about 1 hour. Berarti urutannya dari 3, 2, 4, 1, Sir. Oke, Pedro. Baik, terima kasih atas jawabannya kelompoknya ya. Coba Nirwan lagi dari kelompok Nirwan, kelompok B, ayo jawab. Yes, Sir. Dari kelompok saya, the order is number 3. Yesterday I went to a Banjar bookstore, and then number 2, after I arrived there, and then number 1, finally I found the book after looking for about 1 hour. And the last is number 4. I arrived at home at 6 p.m. So the order is 3, 2, 1, 4. Alright, thank you Indirwan. So the last kelompok, jadi kelompok Deva yang terakhir. Coba berikan jawabannya. Kalau dari kelompok kami, Sir, itu urutannya yang pertama, yang number 1, Sir. Yang final itu, Sir. Kemudian yang itu number 3, yang yesterday I went. Terus apa tadi? Yang itu 2,
2 sir. Number 2 after I arrive there. Terus yang nomor terakhir sir. I arrive at home at 6 PM. Jadi kelompok kami sir 1, 3, 2, 4 itu sir. Oke, terima kasih Deva atas jawabannya. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit di sini ya. Jadi sebelumnya tidak ada jawaban yang benar atau salah juga sebenarnya. Sekalian juga sudah mencoba, jadi Bapak beri applause untuk kalian karena memang sudah ini mungkin agak tricky ya buat kalian ya, karena memang sequence of times-nya terlalu ribet menurut untuk kalian. Jadi yang benarnya adalah jawaban dari kelompok Dirwan. Jadi berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Oke. So ya benar, dari kelompok Iwan menjawab yesterday dulu, yang ketiga dulu, baru yang kedua after arrive there. Jadi di sini menunjukkan bahwa yesterday yang pertama itu menunjukkan keterangan waktunya dulu, dia kapan pergi ke toko buku, lalu dia menemukan sebuah buku yang dilihatnya bagus untuk dibaca, dan lalu dia membaca buku tersebut gitu selama 1 jam, dan dia membawa pulang buku tersebut. Jadi yang benar adalah 3, 2, 1, 4. Jadi benar kelompok ini duluan. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Bapak kira cukup untuk mengajarkan kalian tentang recontext. Selanjutnya kalian akan membuat sendiri apa itu recontext untuk minggu depan ya. Okay, I think that's all for today. Thank you for listening for my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Hasta la vista.